Ya. sebetulnya Pak Daeng itu apa? Dari mana? Ya, betul. Saya katakan Pak Daeng itu dari kata Pak Doangan. Pak Doangan. Pak Doangan itu Ya. akar katanya itu doa. Doa. Artinya Ya. kalau seseorang itu dikasih nama Pak Daeng, Ya. itu bukan diambil begitu saja seperti yang saya contohkan sebelumnya diambil dari leluhur, tetapi terutama ini Pak Daeng yang diberikan kepada anugerah ya, anugerah yang diberikan kepada seseorang yang sangat berjasa kepada negeri kita. Pak Daeng itu ada doa di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi di channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh. Ya, seperti janji kita Prof bersama kepada viewers kita bahwa setelah menayangkan pembahasan tentang Daeng untuk episode 1, kita akan membahas episode keduanya. Iya. Jadi untuk memenuhi itu, karena saya lihat sangat banyak pertanyaan dari viewers kita yang tentunya sebentar akan kita jawab satu persatu semuanya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewers kita, memang kemarin sempat terpotong ya Prof pembahasan itu, tidak sempat diselesaikan. Tidak tuntas. Ya, tidak tuntas karena yang panjang sekali durasi yang kita pakai. Mungkin langsung saja kita lanjut, Prof. Boleh, di di pembahasan tentang Daeng ini. Berikutnya ada pertanyaan seperti ini. Adakah hubungan Daeng sebagai gelar bangsawan dengan penghambaan kepada Tuhan? Ada. Ada ya. Jawabnya itu Berarti ada. jawabannya ada. Jawabnya itu ada. Bagaimana itu, Prof? Mungkin bisa ada ulasan tentang itu. Itu seandainya itu bisa diambil sebagai analog, itu sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Arab itu di depannya itu misalnya Abdul Rahman. Jadi dipanggil sehari-hari Rahman, tetapi sebetulnya adalah Abdul Rahman. Artinya karena Rahman itu nama Allah, nama Tuhan ya. Tuhan. Rahman artinya pengasih, Rahim penyayang. Dalam hubungan dengan Daeng dalam bahasa Makassar itu seperti itu juga. Jadi misalnya ini supaya sederhana, kita ambil contoh mengenai Daeng yang saya diberikan oleh orang tua kepada saya ya. Nama Daeng saya itu Daeng Patoto. Daeng Patoto. Iya. Daeng Patoto. Patoto itu apa? Sebetulnya Patoto itu kalau kita baca di Lontara itu sebetulnya itu nama Tuhan, nama Allah. Patoto itu artinya yang Maha Pencipta. Patoto artinya yang Maha Pencipta. Jadi di dalam bahasa Bugis itu disebut Patotoe, yang menciptakan, yang Maha Pencipta. Itu kan nama Tuhan itu. Kenapa disandang oleh manusia? Makanya itu Daeng Patoto itu artinya hamba dari yang Maha Pencipta. Oh iya. Jadi hamba dari yang Maha Pencipta, bukan berarti kitanya yang Maha Pencipta. Tidak boleh, itu kan milik Allah, itu yang Maha Pencipta, itu kan Allah. Betul. Kemudian ada contoh lagi, itu datuk saya, nenek saya itu Galarang Katok Nokan ya, itu Haji Ibrahim Karenanring. Itu baru saya perhatikan ini ada 3 Daeng, Pak Daengang yang dia berikan kepada anak perempuannya. Ini saya perhatikan kepada anak perempuan ya, anak perempuan dari Dato itu. Anak perempuan yang pertama itu namanya Daeng Jinne. Ini sehari-hari sampai sekarang itu ada banyak orang yang disebut dikasih Daeng Jinne di mana-mana ya.
Saya perhatikan itu apa sebetulnya itu dan jinne, namanya tante saya itu ya, bibi saya. Kemudian baru saya perhatikan, oh ternyata dan jinne itu adalah dia singkatkan itu biasa itu di Makassar itu disingkatkan itu nama. Singkat, ya. Daeng Iya Ji Aneh. Oh, Daeng Iya Ji Ji Aneh disingkat dan jinne. Dan jinne. Oh, sebenarnya Daeng Iya Ji Aneh. Daeng Iya Ji Aneh. Artinya hanya dia satu-satunya. Satu-satunya. Siapa itu satu-satunya? Betul, Allah. Itu berarti bahwa dan jinne itu adalah hamba dari yang satu-satunya. Betul. Itu yang kedua. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua itu ada tante saya. Itu sudah meninggal ya. Ini meninggal. Namanya Daeng Tasik. Daeng Tasik. Itu ada banyak nama di Makassar ini. Daeng Tasik. Saya teliti itu, saya perhatikan itu. Ternyata itu adalah dipersingkat dari nama Daeng Tasingkamma. Oh, iya. Berarti ini singkatan juga Daeng Tasik. Dipersingkat Daeng Tasingkamma. Karena memang kalau mau dicari artinya Tasik tidak ada. Tidak ada. Tasik mungkin bahasa Bugis pasir ya. Pasir, otokap laut. Laut. Ini Daeng Tasingkamma. Tasingkamma artinya tidak ada samanya. Tidak ada samanya. Ini berarti bahwa hamba dari yang tidak ada samanya. Siapa yang tidak ada samanya? Hanya Allah, Prof. Allah. Yang ketiga. Oh, banyak contoh-contoh. Ini contoh karena saya pikir daripada kita terlalu jauh mengambil namanya orang, nanti orang tersinggung. Biarlah tante saya. Kemudian mama saya. Itu ibunda saya. Itu biasa disebut Dencallah. Dencallah. Semua keponakannya sebut dia Karencallah. Saya perhatikan itu, saya teliti itu, Dencallah artinya tercelah. Tercelah. Masa ada namanya yang tercelah. Padahal setelah saya perhatikan itu adalah singkatan dari nama Daeng Tanicallah. Artinya Daeng yang tidak tercela. Tidak ada celahnya. Tidak ada celahnya, tidak ada kesalahannya, tidak ada apa. Siapa yang tidak punya celah, tidak punya kesalahan? Hanya Allah. Hanya Allah. Iya, betul, Bro. Dari berarti bahwa Daeng Tanicallah jadi artinya hamba dari yang maha tidak tercela. Jadi mungkin ada banyak contoh-contoh lain yang pada akhirnya kita bisa sebutkan ialah berarti seperti yang ditanyakan oleh Zulkifli tadi, ialah bahwa apakah ada hubungan antara Daeng ini dengan penghambaan kepada Allah? Ternyata ada. Sama dengan dalam bahasa Arab itu Abdul ya, hamba dari Rahman. Iya, betul. Berarti erat sekali. Tapi memang dia tujuannya bukan sebagai dia yang tidak tercela, tapi hamba dari yang tidak tercela. Yang tidak tercela itu kan Allah. Betul sekali, Prof. Berarti memang juga ada juga kasusnya, Prof. Pak Daengang itu diambil dari nama-nama leluhur ya. Ya, itu yang banyak. Itu sering saya perhatikan. Kadang-kadang saya juga agak bingung ya, karena seperti tidak ada arti dari Pak Daengang itu. Contoh lagi. Contoh. Ini yang lalu ini cucu saya itu anaknya Dr. Buyung itu, kita cari siapa nama Pak Daengang yang bisa kita berikan kepada dia. Kemudian ibu Suryana, dia bilang sama saya, ada salah satu nama Pak Daengang dari paman saya dari namanya itu Karesarang. Karesarang itu namanya paman saya, saudaranya ibu saya. Dia katakan bahwa ibu Suryana bilang kepada saya, itu paman yang ibu Suryana suka. Itu karena waktu kami kawin itu paman yang masih hidup ya, dan itu biasa sekali berhubungan dengan keluarga kami. Saya perhatikan namanya itu Daesarang. Daesarang. Apa artinya Daesarang? Saya cari-cari itu
susah untuk cari padanannya, susah mencari artinya. Iya. Yang saya lihat ialah bahwa datuk saya dulu katanya dia imam besar itu namanya Desarang. Desarang juga. Karesarang. Turun kepada paman saya namanya Desarang. juga. Kemudian ada beberapa sepupu keluarga namanya Desarang. Saya tanya, apa artinya Desarang? Bingung, tidak ada yang tahu apa artinya Desarang. Pokoknya, pokoknya itu nama dicopot begitu saja karena itu adalah nama leluhur. Tanpa kita usut apa artinya, tetapi karena itu nama leluhur, sandi masukkan saja dijadikan Pak Daengang dari cucu saya. Dan itu banyak kasusnya. Banyak kasusnya begitu. Banyak diambil begitu saja. Denandring misalnya. Apa artinya Denandring? Agak susah ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa cari. Tetapi untuk sekarang ini tapi dipakai oleh saudara saya karena itu Karenandring itu adalah datuk saya. Leluhur. Jadi nama leluhur, nama leluhur. Dan Landring dia sebelumnya tentu ada juga itu turun. Mungkin dengan harapannya Prof mengambil itu agar sifat-sifat positif atau kelebihan-kelebihannya bisa turun kepada cucunya. Persis itu. Jadi persis itu. Jadi karena datuk saya itu Denandring itu akhirnya kita panggil Karenandring itu adalah imam. Kemudian dia menjadi Anrontau Galarang di tempat itu. Dan kita pikir ini bagus ini diambil nama supaya sifat dan sangat kreatif. Itu datuk saya itu Karenandring itu menurut ceritanya bapak saya itu sangat kreatif. Bayangkan dulu agak susah itu angkut padi apa semua, tapi datuk itu bikin gerobak. Bayangkan dengan peralatannya bikin gerobak untuk angkut padinya. Berarti pada masa itu dia yang pertama kali bikin gerobak. Pertama kali bikin gerobak. Ini kalau dicerita kepada anak cucu saya tentu dia bilang ini macam-macam cerita mana bikin gerobak. Tapi itu dianggap modern karena itu dia mengangkut itu padi, mengangkat hasil-hasil bumi pakai gerobak. Beliau kreatif. Barangkali itu diambil bahwa dia kreatif, beliau imam, beliau Anrontau, Galarang sehingga itu nama. Jadi diambil tanpa diketahui apa artinya, tetapi itu karena nama leluhur. Betul. Berarti Pak Daengang ini juga karena ada leluhurnya yang sangat bisa dikategorikan bagus. Dia Anrontau, makanya kita ambil juga itu. Iya. Berarti connect Prof kalau kita katakan bahwa Pak Daengang itu adalah sebagai doa. Itu lain lagi. Lain lagi itu. Ya, bagaimana kalau kita kategorikan Pak Daengang itu adalah sebagai doa? Doa. Nah, makanya itu sebetulnya Pak Daengang itu apa? Dari mana? Ya, betul. Saya katakan Pak Daengang itu dari kata Pak Doangang. Pak Doangang itu akar katanya itu doa. Artinya kalau seseorang itu dikasih nama Pak Daengang itu bukan diambil begitu saja seperti yang saya contohkan sebelumnya diambil dari leluhur, tetapi terutama ini Pak Daengang yang diberikan kepada anugerah anugerah yang diberikan kepada seseorang yang sangat berjasa kepada negeri kita. Itu doa. Itu adalah doa. Jadi Pak Daengang itu ada doa di dalamnya. Pak Doangang, Pak Daengang. Ada harapan bahwa kalau dia memakai nama ini, maka didoakan supaya bisa berbuat seperti makna dari Pak Doangang, Pak Daengang itu. Kayak contohnya bagaimana itu, Prof? Kayak yang Pak Daengang sebagai doa itu. Kita ambil yang lalu ini, yang dekat-dekat yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Ini waktu Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Senior Mahkamah Konstitusi, kami mau beri gelar. Kami di Galesong ini memberikan gelar.
kami berembuk. Iya. Kami di keluarga besar itu berembuk. Kira-kira nama apa, Pak Daengang apa yang bisa, yang cocok diberikan kepada beliau ini. Iya. Beliau bertiga ini. Iya. Kemudian kita diskusikan, konsultasi dengan banyak pihak. Kemudian tiba pada suatu kesimpulan untuk memberikan 3 nama. 3 Pak Daengang. Iya. Akhirnya menjadi gelar karaeng karena Iya. beliau itu kan ada di tingkat nasional itu sebagai pejabat tertinggi tinggi negara ya. Iya. Yang pertama itu Kareng Kule. Kareng Makule ya. Makule. Iya. Iya, Kareng Makule. Sebetulnya itu dari kata Daeng Makule. Iya. Apa artinya Daeng Makule? Kule ialah bisa berbuat. Yang bisa berbuat. Harapannya itu, harapan dari kami itu, doa dari kami itu ialah agar beliau bisa berbuat lebih dari yang selama ini dilakukan. Jadi selama ini beliau sudah bisa melakukan sesuatu dan kita harapkan ditambah lagi dengan doa. Mudah-mudahan bisa lebih banyak berdoa. Namanya Daeng Makule. Makanya itu yang mulia Dr. Anwar Usman itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, kita sepakat untuk memberikan gelar karaeng sebagai gelar bangsawan tertinggi, Karaeng Makule. Artinya karaeng yang bisa berbuat sesuatu ya, harapan. Yang kedua wakil ketua. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia Profesor Dr. Aswanto. Nama apa atau daeng apa atau kareng apa yang kita bisa berikan? Kita berembuk itu, kita merenung itu, kemudian sepakat untuk berikan nama Daeng Sitaba. Daeng Sitaba. Akhirnya menjadi Kareng Sitaba. Apa artinya? Ini mengandung doa, mengandung harapan bahwa sesuai dengan sifat dari beliau itu sitaba-taba, sederhana. Prof. Aswanto itu hidup sitaba-taba, tidak terlalu menonjol, tidak apa. Ideal ya, Prof. Ideal itu. Ideal di semuanya. Di semua itu tidak jauh dari sifat sombong apa semua. Betul. Kemudian kita harapkan bahwa dia sebagai wakil ketua itu mampu berbuat wajar sehingga bisa bersama-sama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk dengan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain. Kemudian yang ketiga itu Profesor Arif Hidayat. Profesor Dr. Arif Hidayat itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita cari nama itu. Nama siapa? Ada satu hal yang kita pelajari itu perilaku beliau itu sifat dari beliau itu semangatnya tinggi sekali. Oh, sang bersemangat. Apa itu? Energik. Ya, energik dan pokoknya. Kita cari nama. Akhirnya kita mendapat nama. Karaeng Arindra. Arindra, ya. Arindra ya. Artinya dia seperti Arindra itu kan api. Menyala. Jadi begitu tinggi semangatnya, kita katakan biarlah kita kasih nama itu supaya beliau itu tambah semangat, tambah energi betul. Dalam memutuskan perkara-perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Betul. Jadi Pak Daengang itu dari kata doa ya, sebagai doa, harapan dari pemberi. Nama itu. Ada juga kasus mungkin, Prof, Pak Daengang itu diambil dari orang yang diidolakan ya. Kayak tadi. Berarti Pak Daengang ada juga kasus itu, Prof, yang diambil dari orang yang diidolakan. Ada. Jadi ada. Jadi ini mohon maaf karena itu yang saya katakan lebih baik kita ambil contoh-contoh internal supaya tidak kalau di luar tidak apa. Seperti saya. Itu Daeng Toto. Bapak saya katakan, saya bilang kepada bapak saya, kalau toh saya mau dikasih nama, saya mau dikasih nama Daeng Toto.
Bapak tanya, Iya. kenapa? Kenapa Den Toto? Den Toto itu sepupunya Bapak ya. Oh iya. Sepupunya Bapak. Karen Toto ya, Iya, dia betul, itu Karen Toto itu sepupunya Bapak saya. Saya katakan Toto memang ada artinya. Toto artinya asli ya. Jadi kalau Cina Toto, Cina asli. Iya, iya, Belanda iya, Toto, iya, iya. Belanda asli. Asli itu. Jadi saya bilang saya mau dikasih nama Den Toto. Iya. Terus ditanya itu sama keluarga, kakak saya bertanya, kamu itu kenapa mau dikasih Den Toto? Saya bilang saya suka lihat itu Karen Toto. Iya, 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 iya. Apanya kamu suka? Saya bilang bayangkan itu kalau beliau datang Iya. naik sepeda rally. Iya, iya, iya. Dulu belum ada Belum ada ya. belum banyak motor, belum Iya. apalagi mobil. Beliau naik sepeda rally, kemudian pakai celana pendek. Celana pendek. Celana pendek Iya, coba iya, betul, betul. celana jongkor namanya dulu. Jadi kan orang-orang dulu yang pakai celana di atas lutut. Bro. Jongkor Pendek, iya salora jongkor, celana jongkor. Kemudian pakai kaos tinggi putih, pakai sepatu, naik sepeda rally. Gagahnya Gagah sekali. Saya bilang sama Bapak, saya mau karena saya mau seperti itu karena saya pikir itu yang idola saya ya, mengidolakan idola saya sehingga dan saya pikir ini memang seandainya itu Pak Daengan bisa dipilih bukan karena leluhur mungkin banyak orang yang bilang, saya mau deh Pak Daengan seperti ini. Belakangan saya cari tahu itu apa itu Toto, artinya asli. Saya asli apa? Kemudian belakangan saya baca-baca di buku, terutama kejadian di Tumanurunga itu. Di situ saya dapat bahwa ternyata itu Toto itu Patoto. Patoto itu sebetulnya Patoto itu pencipta. Jadi nama dari pencipta itu Patoto. Datu Patoto ya. Jadi karena Daeng Patoto artinya hamba dari yang Maha Pencipta. Itulah yang melengket kemudian pada saya itu Daeng Patoto. Kemudian ternyata belakangan ini ada beberapa anak saya yang datang bisik-bisik. Bolehkah Daeng Patoto itu turun kepada ternyata ada lagi yang mau ambil pakai lagi lagi untuk anaknya. Untuk anaknya. Saya mau kasih anak saya supaya Daeng Patoto. Saya tidak tahu apa pertimbangannya kenapa Daeng Patoto dia mau kasih kepada anaknya yang cucu saya. Iya betul seperti itu. Iya. Berarti memang Pak Daengang ini hampir sama dengan nama yang menjadi sebuah doa ya, Prof. Nama, nama, doa, harapan, betul. Seperti itu. Tapi mungkin banyak kejadian memang terrealisasi, Prof. Iya. Menjadi doa dan terijabah itu doanya. Terijabah karena memang ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Karena kalau kita dikasih nama itu seperti kita harus mempertanggungjawabkan nama itu. Betul. Kalau nama itu kita sandang, ini kita harus jaga itu bagaimana mengimplementasikan itu. Betul. Saya seperti ini misalnya, yang hamba dari Maha Pencipta. Salah satu sifat dari Allah itu ialah pencipta. Saya berusaha sudah tua begini, tapi setiap seperti meja ini, bangku-bangku ini, saya berusaha untuk menciptakan produk-produk yang unik. Betul. Karena rasa tanggung jawab itu, karena saya harus pegang amanah itu sebagai hamba dari Yang Maha Pencipta. Betul sekali. Berarti memang tidak boleh sembarang dan harus memang berhati-hati untuk memberikan gelar. Tidak boleh sembarangan. Betul. Itu yang pada episode yang lalu itu kan kita katakan bahwa jangan sembarangan pakai Pak Daengang. Nanti orang tanya, dari mana? Betul. Ini ada beberapa pertanyaan dari viewers kita, Prof. Dan menurut saya ini perlu untuk kita respon dan bisa mungkin dijawab. Ada beberapa pertanyaan di sini. Di sini ada dari
Siti Adinda Nafirah namanya di sini di channelnya. Dia bertanya begini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana pendapat Prof mengenai gelar daeng di Makassar yang dipakai untuk sapaan akrab atau menghargai orang yang lebih tua? Mohon tanggapannya, Prof. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Panggil daeng kepada orang yang lebih tua. Iya, sapaan akrab dan panggilan untuk orang yang lebih tua. Iya. Bukan saja akrab tapi mesra juga. Iya. Bisa juga sapaan mesra. Seorang istri ya kepada suaminya. Itu akrab sekali kalau suami bilang daeng. Iya, Bro, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, padahal barangkali ini berlaku bukan hanya orang Makassar, orang Bugis juga ya. Iya, orang Bugis juga. Dia sapa itu dia punya suami. Iya. Daeng. Mau kemana ini pagi? Iya. Kalau mau bermanja-manja sama suami, dia pasti panggil daeng. Iya. Kemana ini pagi? Atau saya siapkan kopi dengan kue apa? Itu. Nah, seperti misalnya ipar-ipar saya, itu akrab sekali itu kepada saya dia panggil daeng. Iya. Apalagi kan ibu Suryani itu yang tertua ya. Iya. Anak tertua. Itu adik-adiknya itu sebagai penghargaan kepada dia sebagai kakak tertua, dia panggil. Misalnya ada acara yang mereka mau lakukan. Itu saling bertanya itu. Apa kamu sudah bicara dengan daeng? Artinya satu penghargaan bahwa kakaknya yang tertua itu wajib diambil pertimbangannya sebelum melakukan atau sebelum memutuskan satu perbuatan atau pekerjaan yang strategis ya. Jadi daeng akrab ya, penghargaan kepada yang lebih tua. Berarti memang sah-sah saja, sah saja walaupun misalnya yang disapa itu bukan daeng, artinya tidak memakai gelar daeng, itu, tetapi dia daeng. Sapaan akrab dan penghargaan kepada seseorang. Naik ribala daeng. Betul. Seperti itu. Jadi sebagai sapaan akrab penghormatan ya. Iya. Ini ada pertanyaan kedua lagi, Prof, dari Aswar Hadir namanya di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasannya. Katanya ini, Prof. Saya mau tanyakan yaitu tentang garis keturunan dari ibu yang keturunan Karaeng dan bapaknya bukan keturunan Karaeng. Bagaimana dengan anaknya? Berhakkah dia bergelar Karaeng? Iya, berhakkah dia bergelar Karaeng, daeng atau Karaeng ya? Itu kalau saya itu katakan berhak. Ya. Alasannya ialah bahwa kita itu orang Makassar. Juga orang Bugis ya, di Sulawesi Selatan itu kita menarik garis keturunan itu tidak sama dengan di Batak yang patrilineal atau di Ambon, hanya keturunan dari bapak yang bisa mewariskan itu marga. Oh, kalau di luar-luar begitu ya? Iya, di yang patrilineal itu seperti itu. Jadi misalnya FAM itu hanya dipakai oleh garis bapak. Garis bapak. Kalau kita Bugis itu Makassar. Bugis Makassar itu parental. Parental namanya. Artinya diambil dua-duanya. Oh. Walaupun sebetulnya begini. Ada juga beberapa keistimewaan misalnya yang laki-laki itulah yang menentukan. Tetapi peran ibu ini juga tidak bisa diabaikan. Betul, tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Itulah sebabnya maka orang Bugis dan orang Makassar menghargai kedudukan bapak dan kedudukan ibu itu sebetulnya hampir sama. Sehingga ini menurut pendapat pribadi saya, tidak harus bahwa dia dari keturunan laki-laki maka dia boleh mewariskan itu Pak Daeng. Tetapi dari keturunan ibu pun juga kepada anaknya itu boleh seperti itu. Karena begitu mereka kawin itu, seorang laki-laki, katakanlah laki-laki Daeng, sah saja. Sah saja karena dari perempuan juga boleh. Boleh, karena emang kalau dilihat Prof kan
ini anak bukan cuma anaknya bapaknya, Ya, anaknya mamanya juga. Mamanya juga. Berarti Jadi, emang dia garis keturunan. garis keturunan tidak boleh begitu mereka kawin itu yang saya katakan Iya. sama dengan kue picuru dodol itu Iya. dia dari kelapa yang warna putih, gula warna merah, kemudian beras warna putih sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh lagi diusut-usut itu kan mamamu kau ini tidak boleh karena hanya mamamu tidak boleh. Itu sudah harus menjadi kesatuan. Itu menurut saya itu keistimewaan dari orang Makassar, keistimewaan dari orang Bugis yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Bagus ini Ini pencerahan sekali nih untuk penanya. Semoga dia nonton lagi nih mudah-mudahan episode kedua. Ya, ada lagi Prof, ini dari Visay Resaldi. Ya. Tabe izin bertanya Prof, berangkat dari pengertian bangsawan yang disampaikan oleh Prof di episode sebelumnya, ya. Apakah seorang keturunan bangsawan yang sekarang ini tidak lagi memberikan pikirannya untuk bangsanya, masih layak disebut sebagai seorang bangsawan? Ya, jadi sebetulnya ini bisa pekain ya. Nanti bisa orang tersinggung. Iya. Tapi sebetulnya begini. Iya. Itu budaya orang Bugis, budaya orang Makassar ya. Iya. Itu sebetulnya memberikan motivasi kepada kita semua untuk berbuat baik ya. Kalau kita lihat itu pesan-pesan Turiolo, pesan-pesan leluhur itu pertama mengingatkan kita untuk akal itu artinya berbuat baik, tertib. Yang kedua memberikan motivasi supaya kita itu bangkit semangat untuk berbuat. Dalam hubungan dengan pertanyaan ini, seorang bangsawan, padahal sekarang ini bukan lagi zaman feodal ya, betul, seorang bangsawan yang tidak lagi bisa berbuat untuk kepentingan bangsanya, apakah dia masih berhak untuk menyandang daeng ini atau karena kalau saya jawab, mestinya orang seperti ini bangkit semangat. Bangkit semangatnya, saya harus berbuat baik. Saya harus berbuat sesuatu untuk bangsaku. Betul. Karena saya ini bangsawan. Betul. Kalau tidak, sebaliknya tentu dia malu-malu. Aduh, saya ini jadi malu-malu karena saya menyandang gelar, padahal apa yang saya buat untuk bangsaku ini. Jadi setidaknya tidak usah berbuat yang terlalu besar dulu, Prof. Tidak usah terlalu besar, yang kecil dulu. Yang kecil dulu, yang penting ada makna. Ada untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Betul sekali. Jadi tidak mesti hal yang besar. Tak usah hal besar. Dari yang kecil-kecil dulu, semakin besar saja. nanti akan semakin besar. Contoh, tak usah, misalnya berperilaku baik saja ya. Berperilaku baik, betul. Sehingga orang katakan, wah, dia itu sopan ya, berbicara. Tutur katanya bagus, perbuatannya baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Betul. Oh, wajar karena memang dia keturunan bangsawan. Betul. Setidaknya dia mencerminkan dari sikap saja dulu. Sikap. Cukup dengan sikap saja, orang sudah bisa menilai bahwa dia bangsawan. Ini mungkin ada pertanyaan yang terakhir ini, Prof. Dari Anto Assegaf. Dia bertanya seperti ini. Kelihatannya ini orang Padang ya. Assegaf, Padang pasir maksudnya. Padang pasir. Dia dan Assegaf, dia bertanya begini, Tabe Teta, dari segi apa penilaian Pak Mahfud MD digelari apakah sulapa atau gelar di atas Pak Daengan di wilayah Galesong? Mungkin ada gelar Pak Daengan Mahfud MD apa itu, Prof? Karentojeng. Karentojeng. Karentojeng itu dari kata daeng tojeng ya, daeng tojeng kemudian karen tojeng. Tojeng artinya benar. Kemudian sebetulnya ini gelar ini sangat tinggi ya karena yang bergelar daeng tojeng itu adalah Karen Galesong yang keempat yang pergi ke tanah Jawa itu melanjutkan perjuangan melawan Belanda ya. Pada itu. Ada satu sifat yang Karen Galesong yang berangkat ke Pulau Jawa itu kuburannya itu 4 persegi sama sisi. Ya, betul. Itulah namanya apakah sulapa. Kita pelajari itu apakah sulapa itu apa.
ini mestinya ada satu episode yang bisa menjelaskan itu. Iya. Tetapi kalau kita perhatikan itu pada waktu pemberian Pak Daengang ini kepada Profesor Mahfud itu beberapa waktu yang lalu itu. Keistimewaannya ialah bahwa itu Galesong itu diberi label sebagai desa Pancasila dan konstitusi pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Itu pada saat beliau ketua Mahkamah Konstitusi. Suatu ketika saya ke Jakarta itu beliau katakan saya mau ke Galesong. Silakan Prof kalau mau ke Galesong. Kemudian apa alasannya untuk ke Galesong? Dia katakan karena beliau itu suka membaca buku saya ya. Kalau buku saya mengenai serial kearifan lokal itu beliau katakan itu berdasarkan buku yang saya baca di bukunya Prof Aminuddin itu di Galesong itu sepertinya masih murni itu penerapan Pancasila. Itu beliau katakan. Dia katakan begitu itu. Dan katakan setelah saya bilangnya silakan Prof, silakan datang. Kemudian kami itu orang Galesong merasa sangat berbangga, merasa sangat hebat ya. Seorang ketua Mahkamah Konstitusi mengakui desa kami itu sebagai desa Pancasila. Ya, mengakui sebagai desa Pancasila. Dan kami bangga itu. Dan tentu saja kami sebelum beliau itu datang, kita berpikir apa yang akan kita berikan kepada beliau atas kedatangannya ini meresmikan desa Pancasila ini, Galesong. Kita mau beri uang, mau beri apa, tidak. Kalau begitu kita kasih gelar. Gelar itu tentu saja dengan pertimbangan bahwa ternyata Prof Mahfud ini, dan ini mudah-mudahan ya, sampai sekarang dan sampai akan datang itu integritas beliau itu teruji. Betul. Kami menilai bahwa Prof Mahfud itu memiliki itu apakah Sulapa itu jujur, cerdas, berani, kaya. Ya memang kalau kita lihat Prof secara kasat mata Prof Mahfud punya 4 ini. Punya 4 itu. Kemudian dari segi agama juga ada amanah, tablik dan itu 4. Beliau milik itu. Dan kami pikir kami berembuk itu dan ini tidak sembarang. Ini tidak sembarang, itu dirembukan mulai dikaji di tingkat fakultas itu. Pada waktu itu yang dekan itu adalah Prof Aswanto, kemudian ada Prof Farida, ada Prof Guntur, saya dengan beberapa orang. Kita diskusikan itu. Kita di Galesong itu berembuk itu. Kemudian kita perhadapkan Bupati Takalar Pak Ibrahim Rewa pada waktu itu, kemudian ke Ketua DPR Provinsi, kemudian ke Gubernur. Bukan sembarang ya Pak? Tidak sembarang. Jadi satu pertimbangan yang matang, melibatkan dari tingkat bawah sampai ke atas. Berarti lengkap itu Bro, ada akademisi karena digarap di Fakultas Hukum, kemudian diperhadapkan ke pemerintah, Bupati, DPR, Provinsi. Lengkap. Jadi memang mempunyai kekuatan yang kuat memang. Itu sangat komprehensif. Jadi itu sehingga sepakat itu kita memberikan anugerah sebagai Karain Tojeng. Nanti ada episode tersendiri itu. Saya lihat juga banyak yang ikut itu apa yang dimaksud dengan Tojeng. Ya. Betul. Banyak yang penasaran itu Bro dengan Tojeng itu. Memang karena kita berbicara tentang kebenaran. Iya, kebenaran. Banyak orang yang butuh referensi tentang itu. Jadi itu latar belakangnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, begitu jawabannya. Begitu jawabannya, ya. Berarti memang tidak semerta-merta kita berikan. Tidak serta-merta, tidak bilang tidak serta-merta. Itu berdasarkan satu pertimbangan yang sangat matang, komprehensif, mulai dari kajian akademiknya, kemudian dilihat oleh di fakultas itu, di Fakultas Hukum, kemudian di pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, gubernur dan ketua DPR pada waktu itu.
Sepertinya semua unsurnya komprehensif semua. Iya, iya, iya. Sama dengan yang lalu ini waktu pemberian gelar kepada ketiga yang mulia dari Mahkamah Konstitusi itu. Iya, betul. Ada lagi mungkin Prof, terakhir kita pertanyaan netizen sudah kita jawab semua. Ada lagi yang terakhir closing statement tentang Daeng ini? Nanti kita lihat. Iya, nanti kita lihat, siapa tahu makanya itu perlu karena ini kan pandangan pribadi saya ya. Betul. Pandangan pribadi saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian buku, berdasarkan penuturan orang-orang tua, saya kemukakan ini. Belum tentu seluruhnya benar ya. Mungkin ada yang kurang, yang perlu ditambah. Jadi mungkin netizen yang bisa menambahkan, menyempurnakan ini pandangan. Karena bagaimanapun juga ini perlu diketahui oleh banyak orang. Betul. Perlu diketahui sehingga dalam penggunaan Daeng itu betul-betul secara benar. Ya. Betul sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bro. Saya rasa kita semua sudah tercerahkan lagi dengan episode yang pertama dan dilanjut lagi di episode kedua ini. Jadi memang penggunaan Daeng banyak yang melatar belakangi itu yang pertama, banyak sekali. Yang kedua, pemberian Daeng ternyata tidak serta-merta tidak sembarangan. Betul. Selain dari dia adalah memang garis keturunan, ternyata ada faktor lain, faktor lain banyak sekali yang menjadi faktor sehingga orang itu bisa mendapatkan gelar Daeng. Dan itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu dipahami memang ya, betul sekali Prof. Ya, terima kasih banyak atas waktu kita Prof. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi komentar dan tanggapan dari viewers kita. Iya. Kalau perlu kita bikin episode ketiga, ketiga lagi untuk kita khusus menjawab. Khusus menjawab. Ya, betul sekali. Iya. Ya, saya rasa cukup sekian hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube Profesor Hamiduddin Saleh dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Tentunya harus di-subscribe ya, Bro. Ya, untuk mendukung channel ini tentang adat dan budaya Sulawesi Selatan dan tentang Pancasila dan Konstitusi. Ya, saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?